Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas hidup dan nafas yang masih Kau berikan bagi kami. Setiap hari kami mengucap syukur, memuji-muji, menyembah Kau, beribadah kepadamu. Kami tak bisa hidup tanpa Kau yang memberikan kami nafas, kehidupan, dan berkat-berkat-Mu. Baik hujan berkat pertobatan, hujan yang dari langit yang turun membasahi bumi untuk kesejukan, sehingga kami selalu dilindungi, diberkati, dijaga. Apa yang kami kerjakan di muka bumi semuanya berhasil. Tangan-tangan kami yang bekerja juga diberkati. Apapun profesi dan pekerjaan kami selalu diberkati. Kiranya kasih setia damai sejahtera melingkupi bumi ini dengan pertobatan, kasih, damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kami. Sinar abadi dan terang damai-Mu akan membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Dan setiap jiwa-jiwa yang mencari dan mendapatkan Engkau tentunya berbahagia, karena memiliki Tuhan Allah yang baik, yang maha kasih, maha besar, maha kuasa, maha mulia, yang selalu memberikan kekekalan kepada kami, orang-orang yang setia kepadamu, ataupun orang-orang yang menjangkau jiwa-jiwa mereka dengan kasih, dengan cinta yang Tuhan terapkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya terhadap sesama kami. Engkau adalah kasih yang sempurna ya Tuhan, yang kami muliakan, puji dan sembah. Karena itu setiap hari kami boleh bersyukur dalam hari-hari kami, dalam hidup kami, dalam semua kebaikan-Mu. Saat ini kembali di dalam ibadah pribadi, kami memuji, menyembah Engkau dan mau membaca Alkitab, firman-Mu yang kekal. Karena Engkau adalah kekal dan abadi, baik di dahi kami yang tertera nama-Mu, baik di hidup kami, baik hati jiwa kami melekat kepadamu, Sang Pemberi hidup. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang memberkati setiap orang dalam keadilan-Mu. Karena Engkau akan datang ke dalam dunia ini, sehingga semua orang yang percaya berjaga-jaga, berdoa, bersiap-siap untuk pesta yang besar akan kedatangan Kristus Yesus kedua kali ke dalam dunia, dan mendirikan kerajaan-Mu di bumi baru, Yerusalem baru yang datang dari surga. Indahnya kota kudus itu Tuhan, sehingga semua orang boleh memuji-muji, dan malaikat bersorak-sorak memuji-muji Engkau. Karena Engkau layak dipuji dan disembah, karena Engkau yang memberikan hidup dan kekekalan kepada kami, orang-orang yang suka memuji, menyembah. Dalam hari-hari kami napas ini dari-Mu, karena itu bolehlah kami selalu bersuka hati memuji-muji Engkau, karena Engkau layak dipuji, disembah. Karena Engkau lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kehidupan, menyelamatkan kami dan bawa kami kepada hidup yang kekal. Dan kami semua berbahagia dalam setiap percobaan, karena di setiap percobaan dan penderitaan justru tangan-Mu bekerja menyelamatkan, melindungi, menjaga kami. Di setiap masalah yang kami hadapi, karena Engkau berperkara atas hidup kami, sehingga kami boleh berbahagia, dijaga, dilindungi, dan selalu diberi jalan keluar. Kekuatan kami berasal dari-Mu, karena itu kami selalu berdoa bagi pertobatan dunia, bagi kekuatan kesehatan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam sakitnya. Siapapun kami di seluruh muka bumi ini, kami berdoa bagi mereka semuanya, lawat dan jamah mereka. Jika Tuhan berkenan mencurahkan roh-Nya kepada setiap orang dan menemui mereka secara pribadi demi pribadi, maka mereka semua dilawat, dikasih, diampuni, dimerdekakan, diselamatkan. Itulah sesungguhnya kasih yang sejati, yang mulia, yang sungguh-sungguh melawat manusia dengan cinta. Dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan hari ini, atas semua keberkatan dan berkat-berkat-Mu atas hidup kami manusia. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop nasib semua orang sama, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah.
Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kekasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Maksud dari firman hari ini adalah bahwa semua manusia itu sama, nasibnya akan sama, kembali mati dan menjadi debu dan tanah. Tetapi oleh kasih karunia nantinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan hidup kembali, dibangkitkan pada akhir zaman, mendapat upah dan boleh hidup di kerajaan Yesus Kristus di Yerusalem baru yang datang dari surga, yang turun ke bumi baru dan langit yang baru. Artinya setiap orang yang memiliki hidup dalam Kristus Yesus pasti akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus, setia dan bertobat. Berbahagialah setiap orang yang hidup dalam kasih. Walaupun kami tahu di dunia ini Tuhan sangat adil bagi semesta alam, bagi semua manusia, tetapi pada akhirnya nasibnya semua sama, mati. Tetapi bagi kami orang-orang percaya kepada Kristus akan punya harapan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan itulah mengapa kami mengambil iman percaya kepada Yesus Kristus yang adalah hidup, yang membuktikan bahwa Dia hidup selama-lamanya, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya dalam kasih keabadian Yesus Kristus, sehingga kami mengerti memahami firman-Mu setiap hari.
dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa diterangi dan firman-Mu. Kami tahu nasib yang ada di bumi ini sama, semua akan kembali kepadamu. Tetapi di satu sisi kami orang-orang percaya, punya pengharapan dalam iman, sehingga kami tidak takut akan kematian. Kami tidak takut menderita aniaya, karena semuanya tergenapi di dalam firman-Mu. Bahwa setiap orang yang mendapat upah besar adalah orang-orang yang telah mati dalam Kristus setia, menjadi martir, bahkan menjadi orang-orang yang menderita di dunia hanya karena nama Yesus. Orang-orang yang telah bangkit di dalam Kristus tidak akan binasa lagi, tetapi hidup selama-lamanya dan memerintah di dunia baru, Yerusalem baru bersama Kristus Yesus. Penggenapan dari nubuat ini pasti akan terjadi dan tidak pernah meleset, karena Tuhan pasti akan datang ke dalam dunia ini, dan setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diberi kelepasan. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, karena Yesus adalah terang yang akan menyinari seluruh dunia ini dengan kasih-Nya, di mana dunia baru, Yerusalem baru, bumi baru, dari bangsa Israel sampai Indonesia, Tuhan Yesuslah yang akan berkuasa dan akan menjadi Raja selama-lamanya untuk kita semua. Berbahagialah setiap orang yang bekerja dalam misionaris penginjilan dan membawa berita kabar baik ke seluruh dunia ini. Aku berdoa bagi pertobatan jiwa-jiwa dan orang-orang yang dilayani mereka. Berdoa bagi para misionaris yang bekerja luar biasa dengan cinta kasih, bukan karena harta, uang, dan juga mengeruk kekayaan untuk perut sendiri, tetapi benar-benar bekerja di kerajaan Tuhan dengan gratis, melayani tanpa pungut bayaran, karena Tuhan telah memberikan darah-Nya secara gratis untuk keampunan dan kelepasan dosa manusia, sehingga semua pekerja-pekerja Tuhan akan seperti zaman Rasul dan Nabi-Nabi, tidak pernah menuntut bayaran, karena kasih Tuhan itu nyata dan gratis. Karena itu semua orang yang bekerja di dalam Tuhan pasti akan melayani dengan gratis. Bersyukurlah jika ada orang yang memberkati, tetapi jangan memungut bayaran kepada siapapun ataupun orang-orang miskin yang dilayani. Layanilah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan ada dan bertahta bagi semua orang, bukan hanya pada orang-orang kaya. Orang-orang miskin dilawat, orang-orang tidak punya apa-apa dicukupkan. Kita semua mengerti bahwa Injil itu adalah keselamatan kekal bagi orang-orang yang membacanya, merenungkannya dan melakukannya. Karena hidup kekal itu hanya bersama Dia yang telah memberikan kehidupan dan keabadian. Itulah sesungguhnya mengapa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak takut mati dan menjadi martir. Karena sesungguhnya antara hidup di dunia dengan hidup dalam roh berbeda. Hidup dunia roh berbeda, karena di sanalah terdapat terang, kesucian, dan segala yang indah-indah, bukan tentang kedagingan yang bersifat mati dan lengat dan karat dan kembali menjadi debu dan tanah. Karena semua yang ada di dunia ini akan hancur seketika, tetapi Dia kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dan semua manusia dan semua makhluk dan semua orang di seluruh dunia, dari bangsa Israel sampai Indonesia. Tetap setia, percaya, jangan gentar dan takut, karena Dia lemah lembut, Dia kasih kepada Anda dan saya. Tetaplah percaya bagi orang-orang yang setia, jangan gentar dan takut akan dunia dan teknologi dan segala macam perkembangan zaman, karena Tuhan Yesuslah sesungguhnya yang akan menjadi penyelamat kita. Panggillah Dia dalam kesesakan, sebutlah namanya dalam segala lini hidupmu, maka Dia akan berkuasa atasmu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap berdoa, berjaga-jaga, setia, dan bertobat. God bless you all.